Halo sobat, bertemu kembali nih di channel seputar kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas cara merawat tanaman pada bonsai kelapa. Jika kalian penasaran, maka tontonlah video ini sampai habis agar kalian mendapatkan informasi secara lengkap. Dan pastinya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Oke sobat, langsung saja inilah pembahasannya. Bonsai kelapa merupakan tanaman yang sangat cocok dijadikan sebagai penghias ruangan, seperti di rumah, di kantor, di rumah sakit, bahkan di taman pun bisa. Proses dalam pembentukan bonsai kelapa tidak berhenti sampai bonsai kelapa jadi ya sobat, namun kita harus rajin dalam merawatnya supaya tetap menghasilkan bonsai kelapa yang bagus. Dan berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merawat bonsai kelapa. Yang pertama, penyiraman secara teratur. Setiap tanaman pasti membutuhkan air karena dengan air tanaman akan tumbuh dengan baik dan sehat. Bahkan nih, dengan kondisi air yang cukup ini bisa mencegah tanaman dari hama penyakit. Hal yang perlu diperhatikan ketika menyiram tanaman bonsai kelapa ini adalah tidak boleh terlalu sering menyiramnya karena tanaman hias ini harus dalam keadaan tidak. Maka dari itu nih sobat, sangat dianjurkan penyiraman pada tanaman hias bonsai ini dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Nah, bukan hanya itu ya, ketika menyiram tanaman hias, kita harus memastikan apakah air dapat mengalir keluar pot ataukah tidak. Jika air tidak keluar dari pot atau tersumbat di dalam pot, maka akar dari tanaman bonsai kelapa bisa mengalami pembusukan. Bahkan lebih parahnya nih sobat, menyebabkan kematian pada bonsai yang kita tanam. Yang kedua, pemupukan yang sesuai. Bukan hanya air saja nih, tetapi pemberian pupuk juga perlu diperhatikan dalam merawat bonsai kelapa ini. Dengan pemberian pupuk yang sesuai dan secara teratur akan menghasilkan tanaman bonsai yang baik dan juga indah. Dan bukan hanya tumbuh dengan baik dan indah saja nih sobat, tanaman bonsai kelapa bisa bertahan hidup lebih lama. Sehingga kalian juga bisa melihat dan merasakan keindahan itu lebih lama. Nah, hal ini sama dengan pemberian air. Pemberian pupuk juga dapat mencegah tanaman bonsai kelapa dari berbagai macam hama penyakit. Dalam pemberian pupuk ini, sebaiknya dilakukan setiap 2 minggu sekali ya. Karena jika pemberian pupuk berlebihan bisa membuat tumbuh kembang tanaman bonsai kelapa menjadi tidak maksimal. Yang ketiga, ada pemberian cahaya matahari dan sirkulasi udara. Sama dengan tanaman hias lainnya nih sobat, tanaman bonsai kelapa juga membutuhkan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Dalam melakukan perawatan pada tanaman bonsai kelapa ini, kalian harus memperhatikan cahaya yang diterima oleh tanaman bonsai kelapa kalian. Tanaman bonsai kelapa tidak dapat terkena cahaya matahari secara langsung, atau tidak bisa hidup di luar ruangan yang terlalu lama. Nah sobat, meskipun tidak bisa terkena cahaya matahari terlalu lama nih, tetapi tanaman bonsai kelapa harus dikenakan cahaya matahari selama 2-3 jam saja dalam sehari. Karena dengan adanya cahaya sinar matahari yang cukup akan menghasilkan tanaman hias tumbuh dengan maksimal. Yang keempat, ada pemberian insektisida. Perawatan yang terakhir yang perlu dilakukan ketika merawat tanaman bonsai kelapa ini yaitu dengan pemberian insektisida. Nah sobat, dalam hal ini pemberian insektisida sebaiknya yang tidak berbahaya bagi manusia atau hewan peliharaan ya.
Jika insektisida yang diberikan berbahaya bagi manusia dan juga hewan peliharaan, maka manusia dan hewan bisa mengalami keracunan. Dan pemberian insektisida ini sebaiknya dilakukan setiap 1 minggu sekali. Dengan pemberian yang dilakukan secara rutin, tanaman bonsai kelapa akan terhindar dari yang namanya hama penyakit. Dengan terhindar dari hama penyakit itu, tanaman hias ini akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Nah sobat, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.